Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bittahibahi rahmatillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasalahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian jamaah salatul isya dan tarawih Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah, wabil khusus segenap pengurus DKM dari Masjid Hudal Islam. Mudah-mudahan semua panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, tidak terasa malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-10 dari bulan suci Ramadan yang begitu mulia. Tentunya bagi kita seluruh orang-orang yang beriman, saat kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjumpai bulan suci Ramadan, itu berarti Allah memberikan suatu nikmat atau anugerah yang sangat besar kepada kita. Kenapa saya katakan anugerah atau nikmat yang sangat besar? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita bisa dapat di bulan suci Ramadan, karena kita tahu bahwasanya saudara-saudara kita, mereka yang sedang berbalik di alam barzakh sana, mereka kalau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kembali ke dunia ini untuk menikmati atau mengambil keutamaan daripada bulan suci Ramadan, maka mereka akan sangat berbahagia sekali. Kenapa? Karena mereka sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala betapa bulan suci Ramadan ini memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Nah, oleh karenanya buat kita yang hidup, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjumpai bulan suci Ramadan ini, mari kita manfaatkan waktu-waktu yang ada di bulan suci Ramadan ini dengan kita memperbanyak amal-amal ibadah soleh kita. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, di tahun yang akan datang apakah kita bisa atau mampu diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjumpai Ramadan lagi atau tidak. Karena di antara kita tidak ada yang tahu, ya. Walhamdulillah, ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menjumpai Ramadan, itu alhamdulillah. Tapi buat saudara-saudara kita, ketika Allah sudah tidak memberikan kesempatan untuk mendapat bulan suci Ramadan, maka itu suatu hal yang amat kita sayangkan, atau bisa kita katakan suatu hal yang sangat rugi bagi kita. Nah, oleh karenanya di hari atau di malam yang ke-10 ini belum terlambat buat kita untuk kita memanfaatkan, untuk kita memaksimalkan, ya, amal-amal ibadah kita ini di bulan suci Ramadan dengan kebaikan apa saja yang bisa kita manfaatkan, ya. Karena di bulan suci Ramadan inilah keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Ya, yang paling populer kemuliaan ataupun, ya, fadilah daripada bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan Ramadan ini sebagai bulan di mana Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Ya. Nah, di bulan suci Ramadan inilah
waktu yang tepat untuk kita memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya tadi saya sangat gembira, saya sangat senang anak-anak muda di Masjid Hidayah Islam ini setiap malam mereka tidak berhenti untuk melantunkan ayat-ayat Allah. Mereka tidak pernah bosan untuk menyuarakan ayat-ayat Allah. Nah, anak-anak muda yang seperti ini nih yang perlu kita berikan dukungan. Anak-anak muda seperti ini nih yang perlu kita support, yang perlu kita berikan dorongan. Kenapa? Karena mereka itulah yang kelak akan menjadi generasi Qur'ani. Karena dalam sebuah pepatah Arab dikatakan, syubbanil yaum rijalul ghad. Pemuda di masa sekarang ini adalah siapa? Pemimpin-pemimpin kita yang akan datang. Pemuda-pemuda di sekarang ini yang ada di sekarang ini akan menjadi apa? Pemimpin, akan menjadi penghulu kita kelak di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karenanya saya sangat bergembira, saya sangat mendukung ketika di masjid-masjid setiap malam di bulan suci Ramadan dibikin tadarus ataupun membaca Al-Quran. Kenapa? Karena disitulah Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan rahmatnya di bulan suci Ramadan. Kapan? Setiap malam Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para malaikatnya untuk turun ke dunia ini. Ngapain? Untuk mencari siapa di antara hamba-hambaku, wahai para malaikat, yang mereka meminta, yang mereka memohon ampun, yang mereka berdoa kasih kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karenanya di hari yang terbatas ini 30 hari yang kurang 20 hari lagi, ayo kita manfaatkan untuk kita memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anlah yang akan memberikan syafaat, yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran." Bacalah Al-Quran, kata Nabi, "Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Karena sesungguhnya Al-Quran nanti di hari kiamat akan datang untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Oleh karenanya sekali lagi saya ajak, saya himbau kepada para remaja, jangan pernah untuk bosan membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita di mana saja kita berada. Jadikan Al-Quran itu sebagai khairu jalisin, sebaik-baik teman duduk kita di mana saja kita berada, terutama saat kita berada di masjid, saat kita berada di perkantoran, saat kita sedang menunggu bis, saat kita sedang menunggu buka puasa, saat kita akan makan sahur. Jangan lupa, jangan pernah kita untuk tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itulah Allah akan memberikan pahala yang luar biasa dari setiap huruf yang kita baca dari huruf-huruf Al-Quran. Yang kedua, yang diantara keutamaan ataupun fadilah daripada bulan suci Ramadan yang begini mulia, yaitu adalah bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah mengobral pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita terhadap kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Terutama kita di bulan suci Ramadan ini, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Berpuasa. Yang mana sama-sama kita tahu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha. Kata Allah dalam hadis qudsinya, setiap kebaikan Allah akan balas 10 ganjaran. Ila sab'u mi'ah, sampai kepada berapa? 700 kali lipat. Jadi kalau kita sholat tarawih di malam ini,
Ya, satu kali sholat tarawih yang kita lakukan sama dengan kita sudah sholat tarawih sebanyak 10 kali. 10 dilipat gandakan menjadi berapa? 700 kali lipat pahala yang Allah berikan kepada kita. Makanya ya, bulan suci Ramadan jangan pernah kita untuk meninggalkan kebaikan-kebaikan. Tapi ada kata Allah satu amal ibadah yang pahalanya ini tidak ada batasnya. Ya, ibadah apa itu? Illa shaum kata Allah. Kecuali ibadah puasa. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya, karena pahala puasa itu kata Allah, ya, pahala itu tidak ada batasnya. Ya, dalam kitab ya Tanqihul Qaul tentang fadilah atau keutamaan puasa, di situ disebutkan bila ta'yidin, ya, tidak ada batasnya atas ganjaran pahala yang Allah akan berikan kepada kita orang-orang yang berpuasa. Ya, lantas puasa yang seperti apa yang Allah akan berikan ganjaran yang tidak ada batasnya? Tentunya puasa yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita puasa seperti yang diprediksikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis 14 abad yang lalu, Nabi katakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atash." Berapa banyak kata Nabi di antara umatku yang mereka berpuasa tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali apa? Al-ju'i wal atash, kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus yang kita rasakan. Kenapa? Karena kita berpuasa tidak mengikuti tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu dalam sebuah kitab, ya, kitab yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau Syekh Ghazali, ada kitab namanya Sirrul Asrar atau Asrar Siyam, ya, rahasia puasa. Ya, kita ini berusaha untuk menjadikan puasa yang kita lakukan ini puasa yang apa? Puasa yang khusus. Ya, bukan puasa yang umum. Karena umumnya orang puasa itu cuma sekedar nahan lapar dan nahan haus saja dan menahan syahwatnya. Akan tetapi puasa yang umum, yang khusus, kita puasa bukan sekedar nahan lapar dan haus, bukan sekedar nahan syahwat saja, akan tetapi puasa yang sebenarnya adalah seluruh anggota tubuh kita puasakan. Mata kita puasakan dari melihat yang haram, mulut kita puasakan dari berkata yang dusta, telinga kita puasakan dari mendengar yang haram, kaki kita puasakan dari melangkah ke tempat yang haram, tangan kita puasakan dari mengambil sesuatu yang haram, bahkan pikiran kita, hati kita bisa untuk memuasakannya. Oleh karenanya itu yang akan kita dapatkan dikatakan oleh Imam Ghazali, saumil khususil khusus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita. Allah memberikan taufik hidayahnya kepada kita agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini sampai akhir Ramadan nanti. Dan tahun ini kita akan menjadikan Ramadan yang spesial buat kita, Ramadan yang berkualitas untuk kita, sehingga kita semua akan mendapatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.